Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan materi mengenai analisa ekonomi dan penilaian efek pada mata kuliah profesi pasar modal. Analisis ekonomi adalah pemeriksaan terperinci atau penilaian atas tren fenomena dan informasi yang bersifat ekonomi. Dua kategori besar analisis ekonomi adalah yang pertama, analisis ekonomi mikro, yang berfokus pada perilaku dan keputusan para pelaku ekonomi. Yang kedua, analisis ekonomi makro, yang berfokus pada variabel agregat ekonomi. Analisis ini juga meneliti dampak kebijakan ekonomi dan implikasinya terhadap inflasi, konsumsi, tabungan rumah tangga, investasi, dan ekspor. Terdapat dua analisa ekonomi terhadap kegiatan usaha perusahaan, yaitu yang pertama, analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada analisis fundamental, ya, akan ada dua pendekatan lagi, yaitu top-down approach dan juga bottom-up. Analisis fundamental atau fundamental analysis merupakan fondasi atau dasar dalam melakukan investasi, bertujuan untuk mempelajari segala variabel yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik sebuah surat berharga, termasuk kondisi makroekonomi sebuah negara dan kondisi industri di mana perusahaan itu berada, maupun kondisi spesifik dari perusahaan itu sendiri. Analisis fundamental berguna bagi investor untuk memantau tidak hanya kinerja pergerakan saham, namun juga kinerja bisnis secara menyeluruh. Pada analisis fundamental dengan pendekatan top-down approach. Dalam analisis fundamental top-down approach, analisis dimulai dengan melakukan analisis pada ekonomi global, termasuk indikator ekonomi nasional dan internasional, seperti pertumbuhan GDP, inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian selanjutnya, analisis total aset dan tingkat harga industri atau regional, tingkat persaingan, dan tingkat kemudahan untuk masuk dan keluar dari industri. Langkah-langkah yang dilakukan dalam top-down approach meliputi yang pertama adalah analisis ekonomi dan pasar. Analisis ekonomi dan pasar ini untuk menentukan baik tidaknya waktu saat ini untuk melakukan sebuah investasi dengan mempertimbangkan pengaruh keadaan perekonomian terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, analisis industri. Analisis industri dilakukan untuk melihat variabilitas tingkat pengembalian sebuah investasi pada industri tertentu. Kemudian yang ketiga, analisis perusahaan. Analisis perusahaan dilakukan untuk memahami pergerakan saham perusahaan secara individu. Industri cenderung merespon pergerakan pasar secara umum, akan tetapi dampaknya secara individu dapat saja berbeda secara signifikan. Nah, tujuan dari analisis ekonomi dan pasar sekuritas. Tujuannya adalah memutuskan bagaimana mengalokasikan investasi dana antar negara dan di dalam negara ke dalam bentuk obligasi, saham, dan kas. Sedangkan tujuan dari analisis industri berdasarkan analisis ekonomi dan pasar, tujuan analisis industri adalah untuk menentukan industri manakah yang memiliki prospek dan manakah yang tidak berprospek. Dalam analisis perusahaan dan saham, tujuannya adalah setelah sebelumnya memilih industri yang terbaik, analisis perusahaan dan saham menentukan perusahaan-perusahaan mana sajakah di dalam industri tersebut yang memiliki prospek dan saham manakah yang undervalue. Mengenai analisis fundamental dengan pendekatan bottom up, seorang investor fokus hanya pada analisa satu perusahaan saja, dengan mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat memiliki kinerja yang baik, bahkan pada saat kondisi perekonomian dan industrinya tidak baik. Melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi perusahaan. Dalam analisis fundamental dengan pendekatan bottom up ini, penilaian menggunakan PLC atau Product Life Cycle, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian pertumbuhan atau growth, arus kas atau cash flow, serta dividen. Pendekatan ini berfokus pada analisis nilai wajar perusahaan yang dibandingkan dengan harga pasar saham
melalui pendekatan nilai intrinsik dan rasio keuangan. Analisis teknikal atau technical analysis. Analisis teknikal adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga suatu instrumen keuangan. Dalam hal ini surat berharga atau efek di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, terutama pergerakan harga dan volume. Analisis teknikal menganalisis pola grafik berdasarkan rekaman data masa lalu. Grafik dapat menampilkan setiap perubahan harga pada saat terjadi perubahan pada jumlah permintaan dan penawaran terhadap suatu instrumen keuangan tertentu. Kapan sebaiknya menggunakan analisis fundamental dan teknikal? Ya, kita lihat di sini. Ya, dalam menganalisis investasi jangka panjang, ya, yang digunakan adalah menggunakan analisis fundamental. Kemudian untuk menganalisis investasi jangka pendek, ya, menggunakan analisis teknikal. Untuk menentukan waktu terbaik untuk menjual dan membeli saham, menggunakan analisis teknikal. Kemudian untuk menemukan saham yang under value, menggunakan analisis fundamental. Ya. Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja perusahaan, menggunakan analisis fundamental. Ya. Kemudian, untuk mengetahui tren pergerakan harga saham, yang digunakan adalah analisis teknikal. Kerangka kerja analisis teknikal. Yang pertama, nilai saham merupakan fungsi dari kondisi supply and demand yang ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari hal-hal ilmiah, opini, sampai perkiraan. Para analisis teknikal mempelajari pergerakan saham dengan menggunakan grafik perubahan harga, volume perdagangan dari waktu ke waktu, dan sejumlah indikator teknikal. Teknik dalam analisis teknikal adalah momentum strategis, yaitu momentum investasi berdasarkan pergerakan harga terkini. Selanjutnya mengenai penawaran dan permintaan investasi. Faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan investasi, dalam hal ini saham di pasar modal, seperti aksi korporasi atau corporate action, yang dapat mempengaruhi jumlah penawaran atau supply saham yang beredar di pasar. Yang pertama adalah kebutuhan perusahaan emiten untuk menambah modal. Yang kedua, ketika opsi saham untuk karyawan dieksekusi. Ketiga, terjadinya pemecahan nilai saham atau stock split. 4. Adanya pembelian saham kembali atau buyback. Yang kelima, adanya likuidasi dari pemegang saham mayoritas. Faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan atau demand saham suatu perusahaan, yang pertama adalah keuntungan perusahaan. Yang kedua, perluasan pasar atau kontrak penjualan baru. Yang ketiga, hutang perusahaan. Yang keempat, berita lainnya. Kemudian yang kelima adalah psikologi massa. Selanjutnya mengenai penilaian efek bersifat ekuitas. Ya, jadi di sini ada beberapa pendekatan gitu ya, perhitungan yang dapat dilakukan gitu ya untuk melakukan penilaian efek bersifat ekuitas ya. Yang pertama kita bisa melihat berdasarkan valuasi saham yang A, kemudian yang B ya berdasarkan saham preferen, kemudian yang C berdasarkan saham biasa. Nah, di saham biasa ini ada dua model yang bisa dilakukannya. Yang pertama adalah dividend discount model atau DDM. DDM ini juga ada tiga cara ya, tiga model yang dapat dilakukan ya perhitungannya. Yang A adalah DDM untuk holding period. Kemudian yang B, DDM untuk multiple holding period. Kemudian yang C, DDM untuk multiple holding period dan multiple dividend growth rate. Kemudian di saham biasa juga ada metode cash flow model ya. Di sini ada dua ya. Yang pertama adalah present value of operating free cash flow. Kemudian yang B, present value of free cash flow of equity atau disingkat FCFE. Ya, kita bisa lihat satu persatu. Nah, di sini ya, ini dulu. Valuasi saham. Valuasi saham adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur
menilai suatu perusahaan dengan melihat bagaimana manajemen keuangan dan performa ekonominya. Valuasi dilakukan secara berkala karena keadaan ekonomi suatu perusahaan pasti berbeda di setiap periodenya. Saham adalah efek bersifat ekuitas yang dibedakan menjadi dua macam, sesuai dengan hak yang melekat padanya, yaitu saham preferen atau preferred stock dan saham biasa atau common stock. Keduanya pun memiliki metode penilaian atau valuasi masing-masing seperti akan dibahas berikut ini. Kita lihat. Nah, di sini ya, present value dari saham preferen. Nah, ini ada rumusnya. Ada rumusnya di sini. Ya, kita langsung ke contoh aja. Ya. Jadi di sini ya, valuasi untuk menghitung present value dari preferred stock atau saham preferen ya dapat dilakukan dengan metode seperti berikut ini ya, dengan menggunakan rumus ini ya. Kemudian ada contohnya ya, contoh ya. Data PT Sejahtera adalah sebagai berikut. Dividen per saham atau kuartal adalah sebesar Rp15. Dividen per saham per tahun adalah Rp60. Required rate return adalah 6%. PV atau present value ya, ini maka ya present value-nya adalah Rp60 dibagi 6%. Ya. Kesimpulan dari contoh soal di atas adalah apabila seorang investor ingin memiliki saham preferen PT Sejahtera yang membagikan dividen tetap per saham sebesar Rp15 setiap kuartalnya dan mengharapkan imbal hasil 6% dalam setahun, maka ia harus membelinya seharga Rp1.000 per saham. Ya, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Ya. Nah, ini untuk DDM ya, DDM atau Dividend Discount Model. Dalam analisis saham intrinsik, yang kita taksir dibandingkan dengan nilai pasar saham tersebut saat ini atau current market price, pedoman yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Apabila nilai intrinsik V atau VO lebih besar daripada pasar atau P0 ya, maka saham tersebut undervalue sehingga layak dibeli atau ditahan apabila saham tersebut dimiliki. Kemudian yang kedua, apabila nilai intrinsik ya, atau VO lebih kecil dari harga pasar atau P0, maka saham tersebut overvalue sehingga layak dijual. Yang ketiga, apabila nilai intrinsik atau VO sama dengan harga pasar P0, maka saham tersebut dianggap menunjukkan nilai yang wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Nah, ini di DDM ya, tadi kan ada beberapa model ya, ada 3 model. Ada model, 3 model. Nah, ini model yang pertama di dalam DDM ini ya, yaitu DDM untuk holding period. Ya. Nah, bagi investor yang memegang saham biasa hanya untuk satu periode, ya, misalnya 1 tahun, maka nilai dari saham biasa adalah sebesar nilai sekarang dari dividen yang akan diterima selama 1 tahun dan nilai sekarang dari harga pasar tahun depan. Nah, ini rumusnya, ya, rumusnya. Ini keterangannya. Ya. Kita lihat langsung contohnya ya, contohnya. Contoh data PT Sejuk Alam Raya sebagai berikut. Dividen per tahun sebesar Rp500 dengan harga ya, ini harga 8.000. Require ini harganya harga jual tahun depan gitu ya. Ya, harga jual tahun depan ya atau harga yang diharapkan gitu ya adalah 8.000. Kemudian require rate of return
adalah 12%. Berapakah harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT Sejuk Alam Raya? Ya, nah, ini kita masukkan ya rumusnya. Jadi di sini adalah D1 ya, D1 ini 500 ya. Dividen saham per tahun, per saham per tahun gitu ya. Kemudian dibagi 1 plus ini 12% ya. Required rate of return-nya 12%. Kemudian ditambahkan 8.000 ini harga yang diharapkan gitu ya. Kemudian dibagi 1 ditambah 12%. Maka hasil dari perhitungan ini ya adalah ya ini hasilnya ya. Jadi harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT Sejuk Alam Raya adalah sebesar 7.589,29 per lembar. Ya. Oke, selanjutnya untuk yang B ya, metode DDM yang kedua. Ya, DDM untuk multiple holding period. Ya. Di sini ya di DDM untuk multiple holding period ya. Karena saham biasa tidak mempunyai tanggal jatuh tempo dan sering dipegang selama bertahun-tahun, ya, model penilaian saham biasa jika saham tersebut dipegang dalam waktu yang tidak dapat dipastikan, ya, maka dapat didefinisikan ya dengan menggunakan rumus ini gitu ya. Jadi di sini ya, jika dianggap dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan sebesar G gitu ya. G ini apa ya? Ukuran persen gitu ya, ukuran persennya. Maka persamaan di atas dapat ditulis ya, jadi ini. Ya. Ini keterangannya. Ya, kita lihat ada contohnya di sini. Nah, ini ya, contoh perhitungan DDM untuk multiple holding period. Data PT ABCD adalah sebagai berikut. Pertumbuhan dividen per tahun konstan atau tetap sebesar 5%. Dividen tahun ini adalah 300. Ya. Required rate of return sebesar 10%. Berapakah harga wajar saham PT ABCD apabila seorang investor ingin membelinya sekarang dan dipegang untuk periode waktu yang tidak terhingga? Ya, maka ini ya rumus ya. Nah, ini ya, lihat aja ini yang kuning ya. Nah, ya jadi ini tinggal kita masukkan aja di sini ya. Ini 300 ya, dividen tahun ini 300 ditambah 1 plus 5%. Ini adalah pertumbuhan dividen yang konstan selama 5% ya, kemudian dibagi 10%. 10% ini ya, required rate of return-nya, kemudian dikurangi 5%. Ya, sehingga hasilnya ya, ini hasilnya ya. Jadi harga yang Anda anggap wajar untuk saham biasa PT ABCD adalah sebesar 6.300 per lembar. Gitu. Ini perhitungan mencari harga wajar untuk multiple holding period. Ya. Nah, selanjutnya ya di DDM yang ketiga, ya, DDM untuk multiple holding period dan multiple dividend growth rate. Ya. Jadi untuk kondisi ini adalah apabila selama periode untuk memegang saham selama beberapa tahun, dividen yang diterima berbeda jumlahnya maupun tingkat pertumbuhannya. Ya, kita lihat langsung contoh ya, contoh perhitungan DDM untuk multiple holding period dan multiple dividend growth rate ya. Contohnya, pertumbuhan akan datang dari dividen yang dibagikan oleh PT ABCD pada 2 tahun pertama sebesar 5%. Kemudian 2 tahun kedua sebesar 8%. Dan tahun-tahun berikutnya konstan sebesar 10%. Anda berencana untuk membeli saham PT ABCD tersebut. Tahun ini PT ABCD baru saja membagikan dividen sebesar Rp300 per lembar sahamnya kepada pemegang saham biasa.
dengan tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 12% dan berencana untuk memegang saham PT ABCD sehingga waktu yang tidak ditentukan. Hingga waktu yang tidak ditentukan. Berapakah harga yang dianggap wajar untuk membeli saham PT ABCD? Ya, kita lihat di sini pembahasannya. Ya, ini dia. Maka di sini ya dari soal yang tadi diketahui bahwa pertumbuhan dividen di tahun pertama adalah 5%. Ya, kemudian pertumbuhan dividen di tahun kedua juga 5% ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini kan ada pertumbuhan yang akan datang dari dividen ya pada 2 tahun pertama sebesar 5% gitu ya. Jadi di sini kita kasih ringkasan gitu ya untuk tahun 1 dan kedua adalah 5% gitu ya. Kemudian di 2 tahun berikutnya ya yaitu di tahun ketiga dan keempat sebesar 8%. Gitu. Kemudian setelah tahun keempat ya, pertumbuhan dividen tahun-tahun berikutnya akan konstan sebesar 10%. Nah, dividen tahun ini sebesar Rp300 ya. Kemudian ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan gitu ya sebesar 12%. Ya, maka kita hitung di sini ya perhitungan harga wajar untuk saham ABCD adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita hitung ya. Nah, ini dia nih. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya nih. Nah, ini rumusnya nih. Ya. Jadi di sini kita hitung dulu ya. Kalau kita lihat rumusnya nih ada D1, D2, D3, D4, D5 ya. Kemudian ada D6. Gitu. Jadi D6 ini untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Ya. Karena kalau di soal hanya 5 tahun pertama. Kalau yang di sini nanti untuk tahun-tahun berikutnya seterusnya gitu. Ya. Nah, di sini kita hitung dulu ya untuk D1, D2, D3, D4, D5, D6 ya. Untuk D1 ya, dia di tahun pertama gitu ya. Di sini kan tahun ini adalah sebesar 300. Jadi kita mulai dari 300. 300 ditambah tahun pertama adalah 5% gitu. 1 ditambah 5%. Nah, ini hasilnya adalah 315 gitu. Ya, nanti bisa sekalian berhitung gitu ya. Kita hitung pakai kalkulator ya. Ya, sekalian kita hitung sama-sama gitu ya. Nah, kemudian untuk tahun kedua ya, di D kedua gitu ya. Dividen tahun kedua ya, di sini yang tadi kan 315 di tahun pertama ya. Kemudian untuk D2-nya di sini kita pindahkan sini ya. 315 ditambahkan ini pertumbuhannya berapa? 1 ditambah 5% ya. 5% karena di tahun kedua ini 5%. Ya, sehingga ini hasilnya adalah 330,75 ya. Nah, kemudian untuk tahun ketiga ya, di tahun ketiga ini 330,75 ya. Ini kita tambahkan sini kemudian dikalikan dengan ini tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhannya berapa nih kan tahun ketiga adalah 8% ya. Jadi di sini 8%. 8% ya sehingga hasilnya adalah sekian 357,21. Untuk tahun berikutnya tahun keempat ya. Di sini tahun keempat ya. Ini kan tahun 3 dan 4 adalah 8% ya. Ya 357 di tahun ketiga kita pindahkan untuk tahun keempat dikalikan dengan tingkat pertumbuhannya. Ya, tingkat pertumbuhan di D4 ini di tahun keempat adalah 8% di sini. Ya, sehingga hasilnya adalah 385,79. Begitu juga di tahun kelima gitu ya. Tahun kelima ya di sini ya. Pertumbuhan dividen tahun-tahun berikutnya ini konstan sebesar 10%. Gitu. Ya, jadi setelah tahun keempat, tahun kelima ya. Ya, di tahun keempat nih jumlahnya dipindahkan ke sini ditambah dengan tingkat pertumbuhannya. Ya, 10% di sini. Ya, untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, sehingga di sini hasilnya adalah 424,37. Ya, kemudian untuk D6 ya, untuk tahun ke-6 ini 424,37 ya. Di sini dikalikan dengan tingkat pertumbuhannya ya, karena di tahun-tahun berikutnya adalah setelah tahun keempat ini ya, setelah tahun keempat adalah konstan 10% gitu. Ya, sehingga hasilnya di tahun ke-6 466,81. Gitu. Nah, kita udah ketemu ya D1, D2, D3, D4, D5, D6 ya. Nah, kita masukkan di sini rumusnya. Gitu. Ya. Nah, untuk D6. Gitu. Nah, jadi di sini ya rumusnya ini D1 tadi kan 315 gitu ya. Sini kita lihat deh ya, D1 315, 330, 357, 385, 424, 466 gitu ya, 081 ya. Nah, ini dia di sini D1, D2, D3, D4, D5 ya, ini D6. Kemudian dibagi ini tingkat apa?
pengembaliannya gitu. Tingkat pengembaliannya kan di sini kalau kita lihat di soal ya, tuh ya, pengembalian yang diharapkan 12%. Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 12%. Jadi ini ditambahkan 12% ya di tahun pertama ya, ini dipangkatkan 1. Ya, kemudian di tahun kedua ya dipangkatkan 2 gitu. Ya. Di tahun ketiga ini dipangkatkan 3. Ya, di tahun keempat ya dipangkatkan 4, di tahun kelima dipangkatkan 5. Nah, di tahun keenam ini dipangkatkan ya di tahun kelima ya, tapi di sini pembaginya adalah ini tingkat yang diharapkan 12% dikali ini dividen konstannya ya 10% ya. Baru dikali ya dengan ini nih. Pengembalian yang diharapkan 1 plus 12% pangkat 5. Nah, ini yang dipangkat cuma ini aja nih. 1 plus 12% pangkat 5 gitu. Ya. Nah, sehingga di sini dapat hasil nih. Ya, ini hasilnya nih. Ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, keenam, ya, ini jumlahnya. Sehingga harga yang dianggap wajar untuk saham biasa PT ABCD adalah 14.529,19 per lembar. Nah, itu untuk perhitungan DDM. Ya, balik lagi nih. Ya. Ini tadi perhitungan DDM ya, kemudian yang untuk cash flow model ya. Cash flow modelnya ada 2 cara. Ya. Nah, ini dia ya. Cash flow model yang pertama apa? Present value of operating free cash flow. Ya, di sini ya. Free cash flow atau FCF menunjukkan besarnya kas yang mampu dihasilkan perusahaan untuk mempertahankan atau melakukan ekspansi bisnis dan pengembangan asetnya. Ya, ini rumusnya. Ya, jadi cash flow model ada 2 ya. Ada yang ini FCF ini ya, present value of operating free cash flow. Kemudian cara yang kedua adalah ini. Present value of free cash flow of equity atau FCFE. Ya. FCFE ini merupakan penghitungan cash flow yang tersedia untuk pemegang equity. Dengan kata lain, free cash flow of equity merupakan cash flow yang tersedia untuk semua pihak yang memiliki klaim pada perusahaan. Jadi untuk yang model cash flow model ini saya tidak berikan contoh. Hanya untuk DDM aja untuk dividen. Ya. Sudah di daftar pustaka. Nah, jadi ini ya penilaian berdasarkan ekuitas. Ya, jadi tadi ada perhitung apa saham preferen gitu ya, udah ya. Ya, untuk saham preferen. Dan kalau DDM ini adalah bentuk dari ya, yang ini ya saham biasa ya. Untuk saham biasanya ada DDM dan cash flow ya, jadi di saham biasa ini ya seperti menilai obligasi dan saham preferen ya, nilai saham biasa sama dengan nilai sekarang dari semua arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh pemegang saham. Akan tetapi berbeda dengan obligasi saham biasa yang tidak menjanjikan kepada pemegang saham penghasilan bunga atau pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Saham biasa juga tidak memberi dividen tetap seperti yang diberikan saham preferen. Ya. Jadi tadi di sini kita bisa lihat gitu ya, tidak hanya tetap gitu ya dividennya, tapi juga bisa berubah-ubah juga ya presentasinya. Oke, baik ya, saya rasa demikian untuk materi kali ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.